Tuhan Yesus kan kamu ambil dari Katolik, bukan? Itu Tuhannya orang Katolik. Nah, pernyataan ini adalah juga pernyataan yang sama yang diklaim oleh polemikus-polemikus saudara kita orang Islam. Yang mereka menyatakan bahwa Yesus itu Islam. Yesus sunat. Sunat. Umat beragama apa yang sunat? Islam. Di sini ceritakan Yesus mati dikafanin ya. Iya, benar. Umat beragama apa yang mati dikafanin? Islam. Berarti Yesus Muslim bukan? Gitu. Muslim. Benar. Hal ini adalah heresi. Ini ada yang salah, ini ajaran sesat yang perlu untuk dipahami secara bersama. Bikin Tuhan Yesus sendiri begitu. Tuhan Yesus kan kamu ambil dari Katolik, bukan? Itu Tuhannya orang Katolik. Oke teman-teman, mari kita jawab bersama-sama pernyataan Romo ini yang menyatakan bahwa Yesus itu hanya untuk Katolik atau hanya Tuhannya orang Katolik. Nah, itu adalah pernyataan Romo ini. Intinya kami nggak mau ikut Katolik, kami mau ikut Tuhan Yesus saja. Udah, maksudnya kamu mau buat Tuhan Yesus sendiri kah? Bikin Tuhan Yesus sendiri begitu. Tuhan Yesus kan kamu ambil dari Katolik, bukan? Itu Tuhannya orang Katolik. Dan saya juga kurang tahu apakah dia ini Romo atau pastor. Yang jelas yang mau kita bahas sama-sama adalah pernyataannya yang menyatakan bahwa Yesus itu hanya untuk Katolik atau hanya Tuhannya orang-orang Katolik. Intinya kami nggak mau ikut Katolik, kami mau ikut Tuhan Yesus saja. Udah, maksudnya kamu mau buat Tuhan Yesus sendiri kah? Bikin Tuhan Yesus sendiri begitu. Tuhan Yesus kan kamu ambil dari Katolik, bukan? Itu Tuhannya orang Katolik. Nah, pernyataan ini adalah juga pernyataan yang sama yang diklaim oleh polemikus-polemikus saudara kita orang Islam. Yang mereka menyatakan bahwa Yesus itu Islam. Karena kenapa? Yesus itu kalau berdoa sujud. Yesus itu sunat. Yesus itu tidak makan babi. Dan banyak hal klaim-klaim yang mereka menyatakan bahwa Yesus itu adalah Islam. Tahu nggak artinya Muslim? Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta. Oh, Nah, Yesus kira-kira Muslim bukan? Muslim. Taunya Karena kan dia menyerahkan urusannya kepada Bapa kan? Iya, kepada Bapa. Satu. Kedua, Yesus waktu di Taman Getsemani doanya gimana? Bersujud. Sujud. Karena umat agama apa yang sujud? Muslim. Yesus kira-kira makan babi nggak di 4 gospel itu? Enggak. Nggak pernah. Umat beragama apa yang nggak makan babi? Islam. Ya kan? Iya, benar. Yesus puasa nggak? Puasa. 40 hari ya? Iya. Umat beragama apa yang puasa sebulan? Islam. Yesus sunat. Sunat. Umat beragama apa yang sunat? Islam. Di sini ceritakan Yesus mati dikafanin ya. Iya, benar. Umat beragama apa yang mati dikafanin? Islam. Berarti Yesus Muslim bukan? Gitu. Muslim. Benar. Nah, lu mau ikut Yesus atau mau ikut Paulus? Ikut Yesus dong. Jadi Muslim dong. Iya. Iya. Ah, iya. Nah, hal yang sama, hal yang serupa juga dinyatakan oleh Romo ini. Dia berkata bahwa Yesus itu hanya untuk Katolik atau Yesus itu Tuhannya orang Katolik. Dan dalam hal ini mereka tidak jauh beda, mereka 11-12 dalam bagian ini. Bikin Tuhan Yesus sendiri begitu. Tuhan Yesus kan kamu ambil dari Katolik, bukan? Itu Tuhannya orang Katolik. Nah, teman-teman, untuk menjawab apa yang dikatakan oleh Romo ini, maka tentu kita kembali kepada Alkitab. Apakah benar demikian bahwa Yesus itu hanya untuk orang Katolik atau hanya Tuhannya orang Katolik, atau juga Yesus itu adalah hanya untuk orang-orang Islam atau dia adalah Islam? Nah, ini adalah sesuatu hal yang perlu kita pecahkan, perlu kita jawab, dan perlu untuk kita mengerti bahwa ternyata, mari kita bahas bersama-sama. Nah, di dalam Matius pasal 11 ayat 28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Nah, di dalam kalimat ini perlu kita garis bawahi, di mana Yesus berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu. Jadi artinya bahwa Yesus itu bukan saja hanya untuk orang Islam. Dan Yesus itu bukan saja hanya untuk orang-orang Katolik.
tetapi untuk semua orang. Oke, jelas hal ini. Oke, dalam ayat-ayat berikutnya, ya, di kitab berikutnya misalnya kita temukan dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, lagi-lagi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus itu bukan hanya untuk orang Katolik, apalagi Islam, tetapi Yesus adalah untuk semua orang, bagi mereka yang mengakui Dia, bagi mereka yang percaya sungguh-sungguh kepadanya, bahwa Dia adalah juru selamat saya dan juru selamat saudara juga. Mari kita baca lagi, teman-teman. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, apa bunyinya? Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lagi-lagi, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan hal ini menunjukkan kembali bahwa Yesus bukan hanya untuk orang Katolik. Yesus bukan hanya untuk umat Islam, tetapi Yesus adalah untuk semua orang. Oke, lagi-lagi saya memberikan satu ayat lagi yang perlu dan sangat penting. Misalnya dalam Roma 3 ayat 29 sampai 30. Atau adakah Allah yang hanya orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Yang benar, Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya bahwa Allah itu untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang Katolik, bukan hanya Tuhan yang orang Katolik, tetapi untuk semua orang, bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Oke, pada akhirnya dalam kesimpulan ini adalah pernyataan yang salah dan keliru apa yang dikatakan, apa yang dinyatakan oleh Romo dalam hal ini. Ini adalah heresi, ini ada yang salah, ini ajaran sesat yang perlu untuk dipahami secara bersama. Bikin Tuhan Yesus sendiri begitu. Tuhan Yesus kan kamu ambil dari Katolik, bukan? Itu Tuhannya orang Katolik. Oke, demikian kiranya Allah Tritunggal akan terus menolong dan memberkati kita semua. Salam damai sejahtera. Shalom. Kita masuk ke sejarah. Sejarah tadi sudah saya sampaikan bahwa Intinya kami nggak mau ikut Katolik, kami mau ikut Tuhan Yesus saja. Udah, maksudnya kamu mau buat Tuhan Yesus sendiri kah? Bikin Tuhan Yesus sendiri begitu. Tuhan Yesus kan kamu ambil dari Katolik, bukan? Itu Tuhannya orang Katolik. Kamu ambil Alkitabnya, baca di situ, lalu bikin Tuhan Yesus versi sendiri, bukan? Kalian tidak mau tunduk kepada otoritas gereja yang menjaga kebenaran tentang Yesus Kristus itu selama 1600 tahun itu, bukan? Terus kamu tidak mau ikut Katolik, kamu mau ikut Yesus versi sendiri, bukan? Persis seperti itulah keinginan orang-orang Protestan pada zaman dulu. Dan sekarang kamu ikut mereka. Kamu tidak salah sih, maksudnya tidak salah karena tidak tahu, ketidaktahuan. Tapi kalau kamu semakin belajar, seharusnya kamu kembali ke Katolik. Seharusnya sih, konsekuensi etisnya kalau paham tentang kebenaran, konsekuensi logis, konsekuensi etisnya kamu harus kembali ke gereja Katolik. Begitu.